Ya, tadi kan kita udah ngobrol ya bahwa sebenarnya itu Sekar dan Rira itu penyakitnya itu yang dibahas itu penyakit yang terkait dengan COVID. Betul. Padahal itu penyakitnya itu macam-macam. Ya, dan tadi Dokter Brian juga sempat mention loh Pak Anies, ternyata yang masuk di 119 tadi 119 banyak yang terkait dengan mental health. Nah, ini luar biasa. Dan ini saya dengar kabar satu lagi Pak Anies, ada mahasiswa pendidikan dokter yang lain juga menulis paper yang beda sama pada umumnya mahasiswa kedokteran. Itu mesti taunya infonya dari saya tuh. Iya deh. Kita undang ya. Oke. Ini mana ya ini? Tadi sudah tak panggil kok. Tadi tak panggil katanya ada. Udah janjian gitu? Mungkin ya. Tadi udah janjian. Oke, ini dia. Halo. Halo Zahra. Selamat datang. Selamat sore. Silakan duduk. Silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana ini tadi? Siap, saya dari kuliah online tadi. Masih online ya kuliahnya? Kayak nggak tahu aja, tiap hari kita juga ngajar online. Ini juga bimbingannya Pak Anies ya kayaknya? Dulu saya itu entah dapat wangsit dari mana. Tahu-tahu ada mahasiswa email saya. Pak Anies, saya mau nulis tentang telemedicine. Bisa konsul nggak? Dan itu adalah? Ini dia. Zahra. Wah, kok bisa ngemail Pak Anies tuh gimana ceritanya? Kok berani-beraninya? Berani. Ya, jadi waktu itu ceritanya mau ada lomba, kompetisi tingkat nasional. Dan itu tahun ini kebetulan temanya adalah telemedicine. Nah, waktu itu saya tuh berpikir, waduh siapa ya orang yang kira-kira tepat gitu untuk dijadikan sebagai tempat konsultasi gitu. Terus saya tanya ke beberapa dosen, lalu ada yang menyarankan itu Pak Anies spesialisnya telemedicine gitu. Spesialis. Iya. Sekolah dokter aja enggak spesialis. Nah, setelah itu saya tanya ke kakak kelas, ada nggak yang kira-kira punya kontaknya Pak Anies? Terus, waduh nggak ada kalau nomor HP. Terus saya coba ketik di email, biasanya kan ada kan terus saya ketik nih Anies gitu, langsung keluar gitu. Ya udah saya bismillah, semoga dibales ini. Dan ternyata alhamdulillah dibales. Gitu ceritanya ternyata. Dan apa yang dikerjakan Azahra waktu itu? Topiknya tentang apa? Waktu itu cabang lombanya adalah scientific paper ya. Jadi saya dan tim waktu itu ingin membuat sebuah karya berupa paper gitu dan yang merujuk kepada tema besar kompetisinya yaitu telemedicine gitu. Dan memang nggak tahu kenapa mulai tahun 2021 kemarin sampai saat ini tuh banyak sekali kompetisi yang temanya telemedicine gitu. Nah, saya melihat trennya itu kelihatannya mulai masuk nih topik-topik telemedicine gitu. Nggak hanya satu kompetisi tapi kayak 2 sampai 3 gitu. Dan itu menarik banget buat saya. Gitu. Dan spesifiknya yang ditulis apa tentang telemedicine-nya? Waktu itu kan banyak ya, tadi juga kita udah diskusi loh. Tadi Azahra belum di sini ya. Banyak layanan di telemedicine. Kalau Azahra nulisnya tentang topik spesifiknya apa? Waktu itu saya ingin menghubungkan telemedicine dengan kesehatan mental masyarakat Indonesia gitu. Kenapa tertarik ke situ? Baik, jadi karena waktu itu kan masih kondisi pandemi COVID-19 ya. Ini generasi pandemi loh, masuk FKS tahun 2021. Angkatan corona. Pandemi. Jadi milenial in pandemic era, jadi pandemial. Pandemial. Iya, dan ketika saat itu saya berpikir, wah kalau pandemi COVID-19 begini, apa sih biasanya keluhannya masyarakat kan? Pastinya berkaitan dengan ekonomi, lalu keterbatasan aktivitas, keterbatasan sosial gitu. Dan biasanya faktor-faktor tersebut merujuk pada memburuknya kesehatan mental masyarakat begitu. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Iya, nah di sisi yang lain itu sejak pandemi mulai banyak nih menjamur berbagai aplikasi telemedicine gitu. Nah, dan itu menurut saya menarik banget karena kan banyak nih ya aplikasi telemedicine gitu. Nah, saya dan tim ingin melihat bagaimana sih setiap aplikasi itu merespon terhadap masalah pasien, terutama kami arahkan ke kesehatan mental begitu. Terus temuan paling pentingnya apa? Baik, untuk temuan paling penting setelah kami melakukan telekonsultasi ya, jadi kami waktu itu berperan sebagai simulated patient, jadi kami ibaratnya kayak pasien yang datang membawa masalah kesehatan mental, dan kami menemukan bahwa setiap aplikasi itu berbeda responsnya, nggak hanya respon pelayanan dokter ya, tapi mulai dari fitur, lalu juga harga pelayanan itu ternyata berbeda-beda begitu.
Secara spesifik penyakit yang kemarin dikonsulkan apa, Mbak Zahra? Waktu itu kami mengangkat depresi dan insomnia. Itu pertimbangannya adalah masing-masing mewakili standar kompetensi dokter Indonesia yang 4A dan 3A. Jadi kami ingin mencoba. Kalau 4A itu apa sih? Kalau 4A itu gimana? Kalau 4A itu dokter umumnya itu wajib. Kalau 4A ya dokter umumnya wajib untuk bisa menyelesaikan sampai akhir tuntas. Akhir, ya? Sedangkan untuk 3A memang harus ada kayak rujukan gitu kepada. Dia harus merujuk ya. Jadi yang 4A itu yang insomnia kalau nggak salah ya. Iya, insomnia 4A, yang 3A yang depresi. Yang depresi. Jadi kalau dokter umum ketemu depresi, dia tetap wajib merujuk ke psikiater gitu ya. Betul sekali, Pak. Oke. Menarik nih Pak Anies. Iya, jadi menarik. Jadi saya kira Azahra dan teman-teman itu melihat bahwa mereka berperan sebagai pasien, atau kalau kita studi marketing itu di ekonomi itu banyak tuh, mereka melakukan mysterious shopper. Yes, namanya mysterious shopper. Mystery shopper itu berpura-pura sebagai pembeli, shopper, dan membawa case, dan kemudian konsul. Sebenarnya mengevaluasi padahal niatnya mengevaluasi sebenarnya, tapi berpura-pura ini. Nah, ini menarik nih. Berapa apps waktu itu yang dicobain? Waktu itu total ada 32 aplikasi. Wah, banyak. Ya, 32 telekonsultasi maksudnya. 32 konsultasi, tapi di aplikasinya hanya berapa? Ada 8 aplikasi. Karena 8 app yang paling banyak. Kasusnya kami variasikan 4, sehingga 4 kali 8 ada total 32 telekonsultasi. Oke. Dan salah satu app-nya kelihatannya app punyanya Dokter Bimul. Hati-hati lo bilang. Mau ditanya gimana rasanya? Oke. Nah ini jadi temuannya tadi yang paling penting adalah ternyata beda-beda ya, dari segi fitur, dari segi responnya gitu ya. Ada nggak yang apps yang paling favorit? 1, 2, atau semuanya sebenarnya punya pros and cons-nya kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat yang akan make nih? Saya pikir memang ke-8 aplikasinya memang bagus ya, karena kayak punya fitur yang beda-beda gitu, unik-unik masing-masing aplikasi gitu, dan memang ada beberapa kelebihan dan ada beberapa yang perlu diperbaiki ke depan. Ada yang pakai chat plus call gitu ya, itu juga. Plus video call gitu ada ya. Ada fitur layanan seperti itu, ada yang harus nih pasien video call dengan dokternya, tapi ada juga yang boleh bisa chat, ketik atau kirim gambar gitu. Artinya kalau sebagai masyarakat sebenarnya ya pilihannya tersedia ya. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat punya jaminan bahwa app tersebut berkualitas atau app tersebut memiliki standar mutu yang sudah diatur oleh pemerintah? Dan bagaimana caranya masyarakat tahu? Nah, ini. Nah, oleh karena itu rekomendasinya apa kemarin dari penelitian itu? Baik, jadi rekomendasi kami memang arahkan ke regulasi dan guideline pemerintah ya, karena kan memang setelah melihat perbedaan itu banyak nih hal-hal yang seharusnya mungkin unintended consequences gitu. Contohnya kemarin jujur kami ada yang menemukan, kami sebenarnya arahkan ke depresi, tapi malah hasil konsultasinya ke demam berdarah. Nah itu kan agak terlalu melenceng gitu ya. Nah itu makanya kami berharap kedepannya ada kayak guideline atau regulasi yang memang khusus mengatur standar bagaimana penyelenggaraan telemedicine secara detail dan spesifik, sehingga hal-hal seperti unintended consequences tadi itu kayak nggak sampai terjadi. Wah, ini alert Pak Anies untuk pemerintah juga. Nah juga ini menjadi menarik nih. Nah ini Dr. Brian masih hadir di sini. Selamat sore. Ya, masih. Nah, Dr. Brian, ini menarik nih. Tadi kan kita yang sesi sebelumnya Sekar dan Rira, itu kan topik yang dianalisis kan app untuk COVID. Nah, ini adalah app untuk mental health. Azahra itu memilih tentang depresi dan insomnia. Yang dua-duanya itu dengan different competence level ya, yang 1 4A dan 3A. Dan temuannya ternyata ada pola yang bervariasi. Mungkin ada komentar dari Dr. Brian nih terkait dengan ini nih. Ya, oke. Ya, saya setuju ya yang disampaikan oleh siapa tadi? Azahra. Rekomendasinya bahwa perlu ada standarisasi tentang telemedicine. Tadi sebelumnya kan saya sampaikan bahwa regulasi yang ada itu perlu yang Permenkes ya. Nah, ini sekarang kita memang harus lebih mendetil lagi membicarakannya, karena nggak bisa juga berbicara telemedicine kemudian ansih hanya telemedicine saja. Karena ini berkaitan kedokteran. Nah,
undang-undang sampai saat ini, undang-undang yang ada itu kan masih undang-undang praktek kedokteran yang tahun 2004 begitu. Betul. Udah lahir belum? Ini tentu saja dunianya kan dunia non digital begitu ya. Nah, artinya saya berpikir ada dua hal. Yang pertama adalah sampai saat ini kita ini masih tetap menjadi rujukan yang utama. Di sana itu sudah diatur bahwa praktek dokter dan dokter gigi itu harus memenuhi standar profesi, harus memenuhi standar pelayanan, harus memenuhi standar etika begitu. Dan berbicara tentang standar pelayanan dan standar profesi, artinya ada standar operation prosedurnya. Setiap pelayanan klinisnya itu seperti apa itu sudah ada begitu, dan itu harus diikuti. Nah, itu ya yang saat ini rujukan yang harus kita pakai. Nah, ketika kemudian kita berada di era telemedicine, ini hal yang kedua, pertanyaan, apakah kita harus mereview kembali undang-undang praktek kedokteran ini dan kemudian disesuaikan dengan situasi ketika di mana di era digital seperti ini, ataukah standar itu tetap harus standar yang baku, karena standar itu memang tujuannya adalah untuk kepentingan memberikan yang terbaik, perlindungan yang terbaik untuk dua belah pihak, baik itu untuk pasien maupun untuk dokternya begitu. Nah, itu ataukah tadi jadi telemedicine-nya masuk ke sana disesuaikan, atau kita memang perlu mempunyai regulasi tersendiri yang tentunya adalah mestinya di levelnya sama dengan undang-undang praktek kedokteran ini begitu. Itu tampaknya memang harus segera diatur ya sebelum kemudian ada masalah yang muncul. Catatan lagi dari saya bahwa sebetulnya kita tuh sudah bisa melihat potensi terjadinya tadi pelayanan yang tidak berkualitas. Itu potensi resiko, bukan potensi ya. Resiko itu masih bisa terjadi begitu, karena tadi kan contohnya sebetulnya Azahra tadi memberikan bukti gitu loh bahwa ini potensi untuk resiko untuk tidak berkualitas itu ada, tidak sesuai dengan standar begitu ya, bahkan diagnosisnya bisa salah. Kemudian yang kedua, resiko untuk terjadi konflik antar sejawat juga bisa muncul. Nah, tadi misalnya dokter yang satu ngomongnya DBD, yang satu betul ke arah depresi. Nah, ini kan pasien atau kalau istilahnya dokter Bimo itu user bisa menduga ini gimana, ini dia bisa mengadu dombakan. Kita nggak tahu ya. Karena dengan telemedicine ini jika tidak hati-hati kan orang mudah merekam. Betul. Kalau ada virtual consultation bisa di screenshot begitu kan. Sekarang dengan sosial media setiap orang itu bisa melakukan self broadcasting begitu. Sehingga resiko ini bisa terjadi. Yang terakhir adalah pelanggaran rahasia kedokteran. Itu juga yang mesti dimitigasi juga. Mungkin ini dan hal-hal ini mestinya kalau kita sudah bisa mitigasi sekarang, mestinya harus ada di dalam regulasi. Either tadi ya, pilihannya opsinya menurut saya ada dua. Memasukkan undang-undang praktek kedokteran, memasukkan unsur situasi di mana digital health sudah berjalan, atau punya undang-undang lain yang setara levelnya. Kalau ini undang-undang, ini juga harus undang-undang. Dr. Brian, tapi kan kalau kita melihat tentang tadi usulan yang pertama berkaitan dengan revisi undang-undang praktek kedokteran, kita kan tahu proses membuat undang-undang itu waktunya itu bisa cukup lama, unpredictable. Nah, kira-kira apakah ada jalan tengah atau jalan pendek sebelum nanti yang perubahan yang fundamental di level undang-undang terjadi dan ideal? Apakah ada titik tengah yang mungkin dapat kita pilih oleh pemerintah? Tanya sih memang titik tengah orang ngambil jalan pintas itu dengan membuat perpres ya. Cuma kan bukan sekedar program ya. Kalau perpres untuk program, ini kan kaitannya dengan keprofesian begitu. Sehingga ada banyak sekali level undang-undang yang terkait, undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang praktek, ini baru dokter ya. Kalau kita berbicara tadi yang saya sampaikan yang 119 psikolog kan itu bukan dokter tuh lagi. Ada banyak gitu, sehingga memang kita segera dibuat peraturan itu penting, tetapi prinsip kehati-hatian juga
harus menjadi pertimbangan. Karena lagi-lagi ini dua pihak ya, untuk user, untuk pasien kita berbicara soal nyawa, tapi untuk dokter kita juga berbicara juga tentang perlindungan terhadap dokter dalam menyelenggarakan layanannya begitu. Karena tadi kan ada unsur profesi dengan etikanya. Oke, makasih Dokter Brian. Ya, ini saya kira menarik ya. Tadi disebutkan regulasi ya. Tadi Bu Brian menekankan kencang sekali ya aspek berkaitan dengan revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dan saya kira kalau kita lihat tentang misalnya definisi telehealth, ini tidak hanya dokter, pelakunya semua tenaga kesehatan. Betul. Nah, tenaga kesehatan di tempat kita ada Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga menyebutkan ya macam-macam tenaga kesehatan. Nah, mungkin Mas Bimo masih hadir di sini, Dokter Bimo. Dokter Bimo apakah masih? Oh ya, Dokter Bimo tadi ada tadi yang risetnya kedua yang dari Azahra tadi kan menyinggung mengenai aspek mental health. Mungkin kita ingin mendengar komentar dari Dokter Bimo nih. Kalau di asosiasi health tech, apakah pelakunya itu dokter semua atau bisa juga nakes tenaga kesehatan yang lain yang berdigital? Ini samping saya juga bukan dokter loh, perawat loh. Saya perawat. Perawat digital. Mungkin ada komentar Mas Bimo? Ya, saya rasa kita mesti melihat kepada dasarnya dari pelayanan kesehatan kan bukan pelayanan kedokteran aja. Betul. Jadi kita juga jadi dokter nggak akan lulus tuh kalau cuma belajar sama dokter, mesti belajar sama bidan, mesti belajar sama perawat. Jadi sudah pasti juga pelayanan kesehatan itu ya harus melibatkan dokter dan perawat, bidan, apoteker juga ya, dan fisioterapi, banyak sekali yang harus go digital gitu. Karena di asosiasi juga kita banyak mendukung sekarang kerjasama dengan Kominfo dan semoga segera dengan DTO Kemenkes juga untuk digitalisasi tenaga kesehatan. Jadi kalau tadi dibilang apakah harus dokter, ya enggak. Jadi apakah memang bisa dari psikolog, ya itu bisa aja. Dan memang kan toolsnya yang dipakai secara digital, apakah semua bisa pindah untuk digital? Mungkin kalau bentuknya kuesioner, kemudian chat, video call gitu bisa. Tapi tools-tools yang lainnya kita masih lihat lagi karena belum tentu semuanya bisa jalan dengan menggunakan tele modelnya. Pak Anies, yang saya curious banget ya, yang tadi disampaikan Azahra kan tadi yang konsultasinya sebenarnya mengarahnya ke depresi. Terus ternyata didiagnosis DBD tadi Itu kok bisa ya? Kok mungkin bisa cerita itu mungkin Iya, jadi sebenarnya kami sebagai misterius shopper itu juga memvariasikan kan gejala-gejala, jenis pasiennya seperti apa, dan itu kami juga udah mengacu pada jurnal-jurnal yang memang menyajikan kalau misalnya orang depresi itu gejalanya seperti ini loh, jadi kami nggak main bikin skenario gitu. Nah, kami menguji cobakan skenario itu. Jadi waktu itu keluhannya susah agak tidur gitu, terus badan uring-uringan, nggak bersemangat gitu, dan entah mengapa dokternya waktu itu minta untuk foto muka gitu, mungkin mau dilihat ya karena itu chat modenya, terus dikasih diagnosis ini arahnya ke demam berdarah, dan pengobatannya juga dikasih obat-obat ke demam berdarah, demam gitu obatnya. Nah, tadi kan kalau Dokter Brian fokus pada nanti regulasi untuk keamanan masyarakat kita nih, mHealth, mobile aplikasi yang praktek harus aman bagi masyarakat dari regulasi. Saya curious dari asosiasi, Pak Bimo, kalau asosiasi sendiri ada nggak sih perannya untuk kan menggather banyak teman-teman ini ya, telehealth ya, aplikasi itu. Kalau dari asosiasi ada nggak ya Pak Bimo, mungkin arah atau rules rules yang harus dipatuhi teman-teman yang conduct atau apa bergabung di asosiasinya itu Pak Bimo? Kalau kita saat ini memang baru mulai membuat untuk terkait dengan ethics itu. Yang jelas sih kalau di asosiasi health tech kan kita tidak hanya ngomong terkait dengan telekonsultasi, tetapi cukup beragam, dan terutama yang lebih banyak kalau kita lihat benang merahnya itu terkait dengan data terkait dengan data kesehatan. Kalau di health tech Indonesia itu kita lebih banyak ke sana. Jadi kebetulan yang kita banyak bahas terkait dengan itu. Namun di sini juga rules yang mungkin bukan rules tapi guideline yang kita sepakati bagaimana untuk bisa komunikasi antara aplikasi interoperabilitas yang tadi kita bahas, itu kita sudah ada. Misalnya kita sepakat dulu sebelum kemudian dicanangkan oleh DTO Kemenkes, kita mengarahkan ke FHIR misalnya untuk
interoperabilitas. Nah, do's and don'ts-nya ini saya rasa tidak bisa hanya dibahas oleh platform gitu, tetapi kita perlu ngomong dengan profesi gitu. Jadi dari profesi seperti apa, kayak gimana gitu, dan kemudian kita juga ngomong tentang dari pendidikan ya kan. Bayangkan kalau misalnya psikolog yang tidak pernah terlatih untuk melakukan konseling via secara digital. Secara digital yang paling banyak itu chat kan. Saya kaget ketika pertama kali ada terapi yang menggunakan email gitu. Saya agak terkejut bisa ya kayak gitu. Terus ternyata terapinya lebih ke arah usernya gitu, menceritakan apa segala macam. Nah, dilakukan analisa terhadap tulisan itu. Kalau begitu make sense, sangat make sense karena analisa terhadap tulisan yang dicurhatkan itulah. Nah, kemudian baru dilakukan konsultasi gitu. Jadi sebelum konsultasinya itu diminta menuliskan seluruhnya itu via email, makanya bisa dilakukan analisa seperti itu. Nah, ini kan metode-metode yang cukup baru ya untuk yang dilakukan. Nah, ini antara profesi, pendidikan, ya kan, dan juga platform itu kita harus bisa membahas seperti itu. Menarik sekali Pak Anies. Betul. Azahira kemarin komen ada ini nggak? Ada bagian terkait dengan rekomendasi mengenai pendidikan nggak? Terkait dengan risetnya kemarin itu? Oh iya itu juga ada, saya baru ingat. Jadi kami kemarin setelah melihat dan merasakan langsung ya gimana konsultasi di telemedicine, kami jadi mulai berpikir, ini kalau aku jadi dokter, apakah aku juga harus bisa seperti itu ya? Apalagi ketika melihat ada yang salah memberi diagnosis gitu. Nah, kira-kira aku harus punya kemampuan nih, gimana cara menganalisa dari jarak jauh gitu. Kan ada keterbatasan ini ya, jarak dan waktu kalau dengan menggunakan telemedicine. Sehingga kami merekomendasikan ada semacam seperti pendidikan atau kurikulum yang bisa untuk memberikan memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih menjadi keterampilan gimana menjadi dokter di masa mendatang yang mungkin fokus ke bidang teknologi gitu. Bisa konsultasi melalui platform digital. Sedangkan sekarang komunikasi yang langsung aja kadang-kadang challenging juga ya. Jadi tentunya ada harus punya skill khusus dan direkomendasikan oleh Azahra dan tim bahwa itu kayaknya perlu informasikan, diajarin ya. Mulai dari preklinik mungkin mahasiswa. Mulai dari pendidikan. Dan rekomendasinya Azahra tentang pendidikan nanti akan ditangkap pada edisi kedua Bubur Kental Manis. Nanti akan membahas tentang aspek kurikulum dan pendidikan. Kita ngobrolin tentang itu ya Pak Anies. Kita akan undang narasumber, tamu-tamu para narasumber yang tepat ya, wakil dekan dan akademik tentang membahas mengenai ini. Kita nggak terasa ya, 1 jam ya, 1 jam. Kita banget ya. Kalau ngobrol sama Pak Anies mungkin 7 hari 7 malam sih nggak bosan juga ya. Tapi aduh gimana ya. Azahra terima kasih banyak sudah hadir di sini. Cerita luar biasa ya. Luar biasa. Semester 1. Semester 2. Iya, tahun pertama. 2021 ya. Angkatan 2021 ya. Betul. Mau mencari asisten? Anies boleh nambahin nggak? Gimana Bu Brian? Silakan. Ini yang terakhir tuh buat menarik nih ya. Tadi masih Azahra kemudian silakan. Halo, masih kedengeran? Iya. Kedengeran. Tadi kan Azahra kan mengatakan kayaknya perlu mahasiswa kedokteran di dalam pendidikan nanti juga mendapatkan ilmu tentang bagaimana menggunakan telemedicine dia sebagai seorang praktisian. Tampaknya tidak sesederhana itu ya. Maksudnya kita berpikirnya lebih lagi. Begini, selama ini kita belajar kedokteran itu kan mengobatin itu seni ya. Dikatakan kan art. Art itu artinya apa? Memang ada unsur subjektif dari setiap dokter. Satu. Yang kedua, kita tuh biasa menggunakan panca indera. Nah ini saya mulai mengobservasi gitu kan, bahwa ini yang bisa jadi hilang ketika telemedicine itu dipergunakan. Padahal selama pendidikan kita 7 tahun jadi dokter, itu kita dilatih menggunakan panca indera kita. Betul. Paling yang bisa kita pergunakan dengan telemedicine itu adalah dari sisi anamnesa. Itu mungkin bisa maksimal. Tapi begitu yang lain, dia akan banyak distorsi. Visual mungkin bisa dilakukan, tapi visual melalui 2 dimensi, itu kan beda dengan kita kalau kita ketemu pasien ya langsung begitu. Biasa tuh melihat
anemi dengan melihat mata, kemudian membantu menambah diagnosa sign-nya untuk typhoid dengan melihat lidah begitu, yang tampak tidak sejelas itu ketika divisualisasikan secara virtual. Ini hal-hal seperti ini itu nggak bisa sekedar satu kuliah tentang telemedicine. Jadi ini revolusi kan. Saya berpikirnya itu revolusi pendidikan dokternya gitu loh. Makanya ini luar biasa sih kalau mau didalami ya harus dipikirkan dengan sangat serius, karena tadi saya sampaikan kita memang bergerak ke arah smart society 5.0. Ke depan dunia kita memang dunia digital begitu. Jadi semua memang harus mengikuti itu, persiapkan diri untuk ke arah sana. Demikian Mas Anies tambahan dari saya. Menarik nih Dokter Brian. Jadi kalaupun kita nanti diskusi yang kedua, ini udah ada PR dari Bu Brian nih. Iya, betul sekali. Dan saya dengar sekarang tuh sudah banyak loh Pak Anies sensor-sensor yang dikembangkan untuk support telemedicine. Tadi kalau Bu Brian gimana caranya pakai panca indera untuk di telemedicine? Nah, udah ada loh. Besok kapan-kapan kita obrolin di sini ya. Oke, ya menarik ya. Mungkin Dokter Bimo ada komentar terakhir dari Bu Brian? Ya, tadi melengkapi aja, justru memang telehealth connected device itu memang menjadi satu bidang yang menarik di IoT ya. Menggunakan IoT, terus kemudian bagaimana kita menggunakan AI sebagai stetoskop baru di dunia kedokteran, di dunia kesehatan lebih tepatnya. Dan kita juga perlu terbuka kepada semakin banyaknya potensi-potensi lain, misalnya dengan precision medicine, genomics itu. Ya kebetulan selama beberapa 2 minggu belakangan ini mungkin banyak banget diskusi tentang genomics yang saya dapat. Itu gimana ya caranya orang kita aja dokter ngeresepin nutrisi kagak bisa, banyak kan. Dokter ngeresepin sport belum bisa ya kan, sekarang apalagi genomics ya kan, gimana gitu. Nah jadi sebenarnya memang core-nya ada di pendidikan kesehatan ya, bukan hanya kedokteran juga, perawat, bidan segala macam yang secara fundamental kita perlu mendorong ke arah digitalisasi kesehatan ini. Mungkin dari saya itu ya. Oke Pak Anies, menarik sekali. Ini bahan untuk obrolan di Bubur Kental Manis kita lumayan tidak akan habis ya. Dokter Bimo, Dokter Brian, kalau suatu saat nanti kita undang lagi, mudah-mudahan juga berkenan ya untuk ngobrol di sini santai-santai, ngobrolin kesehatan digital. So, pasti. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Dokter Brian, terima kasih Dokter Bimo. Kayaknya kita pamitan ya, Pak Anies ya. Kita juga ini udah menjelang itu warna buka puasa ya? Kuning, semburat kuning udah mulai menjelang maghrib. Saya harus masak bubur kental manis ya Pak? Waduh, buat buka ini masak puasa. Beneran loh ini. Ya buat buka puasa nih. Jadi untuk pencinta bubur kental manis semuanya, sampai jumpa lagi insya Allah di edisi mendatang bulan Mei. Bulan Mei nanti kita biasanya mengambil gambar itu hari Rabu, pekan kedua. Nanti topiknya tentang pendidikan dalam konteks digitalisasi kesehatan di Fakultas Kedokteran. Tentunya selalu kesehatan digital. Ya, selalu kesehatan digital. Oke. Berpisah nih? Ya. Terima kasih Azhara. Terima kasih Pak semuanya. Anies, Tadi ada Sekar dan Dira. Mungkin masuk lagi. Silakan. Kita nanti salam kepada semuanya. Oke. Baiklah. Tetap sehat. Tetap sehat. Semakin digital. Semakin digital. Sampai jumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.